Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yakni mengenai hadis dhaif dan maudhu. Hadis dhaif itu artinya hadis yang lemah. Dhaif itu artinya lemah. Lalu maksud dari lemah ini adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih dan hadis hasan, karena terdapat kelemahan. Itu tadi ya, lemahnya itu pada apa? Pada sanad, pada perawi ataupun matannya. Kelemahan ini justru yang membuat tingkat kepercayaan rendah terhadap hadis ini dan tidak dapat disamakan dengan hadis yang lebih kuat derajatnya. Macam-macam hadis dhaif, yakni kelemahan pada sanadnya, termasuk ada munqati, yaitu terputus di salah satu bagian sanad. Lalu ada mursal, yakni perawi tabi'in langsung menyandarkan kepada Nabi. Ada mu'allaq, yakni terputus pada awal sanad. Lalu mu'dal, hilang dua perawi yang berturut-turut. Lanjut, kelemahan pada perawi. Kelemahan pada perawi ini ada majhul yang tidak dikenal, lalu matruk ditinggalkan karena sangat lemah, dan perawi yang buruk hafalan, fasik atau tertuduh dusta. Lalu lanjut pada kelemahan karena cacat yang lain. Ada syuzuz, yakni menyelisihi riwayat yang lebih kuat, dan illat. Illat itu cacat yang tersembunyi yang merusak kualitas hadis. Kehujahan dari hadis dhaif ini, yakni kehujahan itu berarti status hadis yang menjadikannya sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Statusnya yang pertama, boleh digunakan untuk fadhail a'mal. Menurut jumhur ulama, hadis dhaif dapat dipakai untuk keutamaan amal, motivasi ibadah, dan anjuran kebaikan dengan 3 syarat. Yang pertama, kelemahannya tidak parah. Lalu yang kedua, tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Dan yang ketiga, tidak diyakini sebagai hadis sahih, yakni hanya sebagai penguat motivasi saja. Lalu tidak dapat dijadikan dasar hukum dan akidah. Hadis dhaif tidak boleh menjadi landasan penetapan suatu hukum, baik hukum yang halal haram atau pokok-pokok akidah, karena tingkat kelemahannya. Lanjut kepada hadis maudhu, yakni hadis maudhu itu adalah hadis yang palsu, yaitu perkataan atau cerita yang dibuat lalu diniatkan dusta dan mengatasnamakan Nabi. Awal kemunculannya muncul sejak masa munculnya fitnah besar dalam ajaran Islam. Faktornya yakni dipicu oleh pertentangan politik dan konflik antar kelompok. Lalu ada fanatisme golongan atau mazhab, keinginan sebagian orang mencari keuntungan politik, ekonomi, atau pujian. Lalu karena upaya sebagian pendakwah yang salah kaprah ingin memotivasi umat. Dan yang terakhir, karena serangan kelompok zindik atau musuh Islam yang ingin merusak ajaran. Lalu bagaimana cara kita mengetahui cara kita mengetahui kepalsuan dari hadis maudhu itu? Yang pertama, kita bisa lihat dari kelemahan sanadnya. Bagaimana ciri-cirinya? Adanya perawi pendusta, pemalsu, atau tertuduh bohong. Lalu sanadnya itu putus total atau pertemuan perawi mustahil secara sejarah. Lalu yang kedua, ada cacat pada matan. Cacat pada matan ini termasuk bertentangan dengan Al-Quran, hadis sahih, akal sehat, atau realitas sejarah yang ada. Lalu berisi janji pahala atau ancaman siksa yang sangat berlebihan dan tidak proporsional. Dan yang terakhir, cara mengetahuinya yakni penilaian ulama ahli hadis seperti Ibnu Al-Jauzi, As-Suyuti, dan lainnya secara tegas menyatakan kepalsuan sebuah riwayat dalam karya-karya mereka. Jadi kalau teman-teman mau lihat, ada di dalam Al-Mawdu'at, Al-La'ali, Al-Masunah, dan lain-lain sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.